Halaman berapa? Hah? Walaqad Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-thayyibat. Sah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-thayyibat. Walaqad bawwa'na, dan sungguh teman-teman telah menempatkan kami, telah menurunkan kami, atau telah menempatkan kami. Anzalna, tegasnya menurunkan siapa kami, Bani Israila, kepada Bani Israil, mubawwa'a sidqin, akan tempat yang benar, manzala karamatin, tegasnya tempat yang mulia. Wa dan bermula mubawwa'a sidqin, Wahwa dan bermula mubawwa'a sidqin, itu Asyamu, negeri Syam. Itu Asyamu, negeri Syam. Wa Misra, dan negeri Mesir. Wa razaqna, dan memberikan rizki siapa kami, hum, kepada mereka, kepada Bani Israel, minat thayyibati, nyatanya dari makanan-makanan yang baik. Famakhtalafu, maka tidaklah berselisih siapa Bani Israel. Famakhtalafu, maka tidaklah berselisih siapa Bani Israel. Bi an amana, penjelasannya dengan bahwasanya beriman. Bi an amana, penjelasannya bahwasanya beriman. Siapa ba'dun, sebagian, wa kafara, dan kufur siapa ba'dun, sebagian yang lain, hatta ja'a, sehingga datang hum, kepada mereka, apa al-ilmu, pengetahuan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, itu yaqdi, akan memutuskan siapa Rabb, itu yaqdi, akan memutuskan, akan menghukumi siapa Rabb, bainahum, antara mereka, yakni Bani Israel, bainahum, antara mereka, yakni Bani Israel, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima, di dalam perkara, kanu, yang ada siapa Bani Israel, fihi, di dalam perkara itu, yakhtalifuna, berselisih siapa Bani Israel, min amrid dini, nyatanya dari perkara agama, biinja'il mu'minina, dengan penyelamatan orang-orang beriman, wa ta'dzibil kafirina, dan menyiksa orang-orang yang kafir. Fa in kunta, maka apabila ada siapa engkau,
Ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, itu fi syakin, ada di dalam keraguan, fi syakin, di dalam keraguan, mimma, dari perkara, mimma, dari apa, anzalna, yang menurunkan siapa kami, anzalna, yang menurunkan siapa kami, ilaika, kepadamu, ilaika, kepada engkau, minal qisasi, dari kisah-kisah, dari kisah-kisah. Faridho, maka ridho, fas'al, maka tanyakanlah olehmu, fas'al, maka tanyakanlah olehmu, alladzina, kepada orang-orang, yaqra'una, yang membaca, siapa alladzina, alkitaba, akan kitab, at-taurata, tegasnya kitab Taurat, min qablika, dari sebelum kamu, fa innahu, maka sesungguhnya, fa innahu, maka sesungguhnya, fa innahu, maka sesungguhnya, mimma anzalna, itu sabitun, yang tetap, indahum, ada di sisi mereka, ada di sisi alladzina, yukhbiru, yang memberikan kabar, siapa alladzina, kepada engkau, bisidqihi, dengan kebenarannya, mimma anzalna, dengan kebenarannya, mimma anzalna. Qala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la asyukku, tidaklah ragu siapa aku, la asyukku, tidaklah ragu siapa aku, wala as'alu, dan tidaklah bertanya siapa aku, la wala as'alu, dan tidaklah bertanya siapa aku. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ba'd. Anak-anakku sekalian, talabatul ilm, para usyaqil Quran, para pecinta Al-Quran, para perindu Al-Quran, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa ada dalam sehat wal afiat, senantiasa mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan anak-anak yang soleh, yang senantiasa menjadi kebanggaan buat kedua orang tua kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian dakwah kita, pengajian mingguan kita, dengan membaca bersama-sama, membaca kitab Tafsir Jalalain. Tidak lain dan tidak bukan, ini untuk menambah wawasan kita dan untuk menambah menjadi bahan atau menjadi ikhtiar kita, usaha kita di dalam memudahkan untuk menghafalkan Al-Quran, untuk kita transfer ke dalam hati kita. Karena di antara cara untuk memudahkan kita menghafal Al-Quran, kita mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Terlebih-lebih makna secara lafziyah, secara lafaz, secara kalimat. Contohnya seperti walaqad bawwa'na, apa tuh? Secara terjemahannya apa? Dan sungguh telah kami tempatkan, kan gitu, di terjemahannya ada kan? Ada yang punya mushaf terjemah. Nah, itu cara membantu kita untuk memudahkan di dalam menghafal Al-Quran. Oh, berarti ini artinya walaqad bawwa'na itu, dan artinya dan sungguh telah kami tempatkan.
kan gitu. Nah, kita sudah tahu bawwa'na itu, bawwa'a itu artinya menempatkan, bawwa'a menempatkan. Nah, ingat kita. Nah, itu adalah rangkaian salah satu cara memudahkan kita di dalam menghafal Al-Qur'an. Nah, sehingga kita bisa daya fikir kita itu bisa ketika menyusun hafalan, menyusun kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an, untuk lebih memudahkan kita bisa menyusun dari terjemahnya itu dulu, dari makna per kalimat itu dulu. Itu diantaranya, sehingga kita bisa memudahkan dalam menghafal Al-Qur'an. Kenapa ya? Karena ya bahasa Indonesia itu lebih kita pahami, benar nggak? Ya kan, bisa lebih memahami dan jadi cara membantu kita untuk memudahkan menghafal. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. Kemudian diulang-ulang terus. Ya, karena di antara cara metode menghafal Al-Qur'an adalah dengan diulang-ulang. Ya, dengan diulang-ulang sehingga pengulangan ayat tersebut kemudian nempel dalam hati kita, nempel dalam pikiran kita, ditambah dengan kita mengetahui makna kalimat-kalimat yang kita hafal, lafaz-lafaz yang kita hafal. Nah, itu ya, paham ya? Jadi caranya seperti itu. Walaqad bawwa'na. Jadi kita bisa. Jadi ini tuh ayat menceritakan tentang kisah Bani Israel. Oh, Bani Israel, Allah menempatkan di tempat yang baik. Nah, tempat yang baik itu yang mana tuh? Oh, di sini dalam tafsir Jalalain, yaitu tempat yang baik itu menurut tafsir Jalalain itu adalah negeri Syam dan negeri Mesir. Yaitu negeri Syam dan negeri Mesir. Syam itu mana sih? Oh, Syam itu Syria. Tidak. Oh, Syam itu ternyata pengertian kota Syam dengan sekarang, makna yang sekarang itu beda. Kalau Syam itu zaman ketika Rasulullah dan Al-Qur'an ketika diturunkan, Syam itu terdiri dari beberapa wilayah yang ada sekarang. Ya. Syam itu tidak bisa dinisbatkan kepada satu negara saja untuk sekarang. Ya, Syam dikatakan Syria, ya, Syam dikatakan Syria, tidak. Syam yang ada konteksnya dalam Al-Qur'an seperti hanya penjelasan di sini, mubawwa'a sidqin, tempat yang baik, tempat yang mulia, yaitu adalah negeri Syam. Negeri Syam itu meliputi apa saja untuk dalam konteks sekarang. Oh, bisa termasuk Syria, bisa termasuk Palestina, ya, bisa termasuk Palestina dan negara-negara di dalamnya atau di sekitarnya. Jadi Palestina itu termasuk negeri Syam. Ya, Palestina itu termasuk negeri Syam. Syria, ya, Syria atau yang kalau sekarang namanya negara Suriah, ya, negara Suriah itu pun termasuk bagian daripada Syam. Tuh, bisa dipahami ya seperti itu. Jadi bisa dalam hal kenapa kita mempelajari atau belajar tafsir Jalalain, kita biar tahu maknanya. Ya, baik makna secara literal, makna secara kata demi kata, ataupun penjelasan atau yang dimaksud dengan tafsir, ya, yang dalam hal ini tafsir Jalalain. Kan kita bisa tahu tuh dengan kita ngaji tafsir Jalalain, Allah
telah menempatkan kepada Bani Israel di tempat yang baik. Nah, di tempat yang baik, ya, kalau dalam Al-Qur'annya mubawwa'a sidqin, tempat yang baik itu mana? Oh, dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan mubawwa'a sidqin itu negara atau negeri Syam dan Mesir. Oh, bisa tahu kita, oh, memudahkan kita. Nah, itu diantara, ya. Mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. Jadi setelah proses ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, ya, Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, ya, kemudian Allah mengabadikan jasadnya Fir'aun supaya menjadi tanda kebesarannya, sehingga sampai sekarang jasadnya Fir'aun itu masih ada, ya, masih ada. Mumi kalau bahasa sekarang itu dikenal dengan mumi, ya, masih ada jasadnya. Coba bayangkan, ratusan tahun terjadinya penenggelaman Fir'aun itu ratusan tahun sebelum Masehi. Sekarang aja tahun Masehi itu tahun berapa sekarang? 2026, ya kan? 2026. Nah, ini ratusan tahun sebelum Masehi. Dan itu masih ada terjaga jasadnya Fir'aun. Buat apa? Buat tanda, buat pelajaran, buat ibrah bahwa zaman dahulu ada seorang raja, ada seorang pemimpin yang durhaka kepada Allah. Sehingga sampai-sampai tingkat kedurhakaan ini paling besar. Kenapa paling besar? Karena dia ngaku Tuhan, ya kan? Ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang paling luhur. Sampai-sampai ngaku Tuhan. Gitu. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Potensi apapun yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Kita diberikan misalnya ketampanan, kita diberikan kecantikan, kita diberikan keluasan kekayaan, kita diberikan jabatan yang tinggi misalnya. Nah, semua potensi yang Allah berikan kepada kita jangan sampai membuat kita sombong. Jangan sampai membuat kita adigung. Oh, saya paling banyak hafalannya. Oh, saya paling cepat hafalannya. Jangan itu menjadi bahan untuk kesombongan buat kita. Justru hal yang seperti itu harus menjadi diri kita itu menjadi tawadu. Dengan apa? Dengan kalimat seperti apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an yang lain, ayat yang lain apa? Hadza min fadli rabbi. Semua anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah min fadli rabbi, bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita mudah untuk menghafal, kita lebih banyak hafalannya, kita lebih pandai, kita lebih tampan, kita lebih cantik, kita lebih kaya, kita lebih tinggi jabatannya. Itu adalah karunia Allah, fadl dari Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya liyabluwani aashkuru am akfur. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji kita, untuk mencoba kita. Apakah dengan semua yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa ketampanan, baik itu berupa kecantikan, baik itu berupa kecerdasan, baik itu berupa kekayaan, baik itu berupa tinggi derajat kita, tinggi pangkat kita, jangan sampai membuat kita kufur kepada Allah. Ashkuru am akfur. Apakah Allah memberikan ujian kepada kita sebagai apa? Termasuk orang yang mensyukuri semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Am akfur, atau kita termasuk orang yang kufur, yang tidak mensyukuri semua
anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa mengkufurinya itu? Dengan cara apa kufurnya itu? Dengan semua potensi, dengan semua karunia yang Allah berikan kepada kita, dibuat menjadi bahan buat kesombongan. Kita diberikan kecerdasan, otak yang encer oleh Allah, mampu mudah menghafal Al-Quran, mampu menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita mampu paham. Nah, kecerdasan kita dibuat untuk kesombongan. Jangan. Oh, saya paling ganteng, saya ganteng. Kegantengan kita dibikin buat kesombongan. Sampai dengan menghina yang kurang tampan. Ya, jangan. Ya, seperti itu. Walhasil dari ayat ini, ya, Allah menempatkan Bani Israil di tempat yang mulia, yakni negeri Syam dan negeri Mesir, dan Allah memberikan rezeki, ya, Allah memberikan rezeki yang baik kepada mereka. Ya, Allah memberikan rezeki yang baik. Makanya di sini Allah, ingat rumusnya. Ketika di dalam Al-Quran Allah mengkhitabkan dirinya itu dengan kalimat, dengan kata-kata na, yang artinya apa? Na itu kami, ya. Kalau Allah menyebut dirinya dengan kata-kata kami, berarti ada faktor yang lain selain Allah yang terlibat dalam proses itu. Ya, Allah berarti kalau Allah menisbatkan atau menyebut dirinya dalam Al-Quran, kata-kata kami artinya itu ada yang lain selain Allah yang terlibat di dalam proses itu. Contohnya seperti ini, walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin. Kami, kata bahasanya, kami menempatkan Bani Israel di tempat yang benar, di tempat yang mulia. Berarti kata-kata kami berarti ada yang lain atau faktor yang lain selain Allah yang terlibat di dalam menempatkan Bani Israel di tempat yang baik, yakni negeri Syam dan negeri Mesir. Nah, faktor yang lain selain Allah itu apa? Ya banyak. Tinggal dikaji dari segi sejarahnya. Bisa jadi karena misalnya di negeri Syam itu ada kabar di negeri Syam itu negerinya makmur, ya, negerinya makmur, kalau hijau, sehingga banyak makanan-makanan yang tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, misalnya negerinya subur, makmur. Nah, itu kan ketika ada berita itu, nah berita itu merupakan bagian dari proses Allah menempatkan. Sama halnya dengan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra, menurunkan Al-Quran, ya, wa inna lahu lahafizun. Bahasanya dengan memakai kata-kata apa? Kami. Berarti apa? Natijahnya, kesimpulannya, hikmahnya apa? Allah memakai kata-kata kami di dalam proses penurunan Al-Quran dan proses penjagaannya. Oh, berarti ada selain Allah, ada yang lain selain Allah yang terlibat di dalam proses penurunan Al-Quran. Ada yang lain selain Allah yang terlibat di dalam proses penjagaan Al-Quran. Yang terlibat di dalam proses penurunan Al-Quran siapa? Malaikat Jibril, yang ditugaskan oleh Allah sebagai penyampai wahyu kepada Kanjeng Nabi, ya kan? Nah, kemudian yang terlibat di dalam proses penjagaan Al-Quran siapa? Ini kalian semua, ya, para hafidhah, para hafazatul Quran, para penjaga-penjaga Al-Quran. Itu yang merupakan manifestasi dari ayat wa inna lahu lahafizun. Maka sungguh bahagialah, sungguh berbahagialah kalian dijadikan inna nahnu lahafizun.
Ya. Bagian tidak secara langsung kalian disebutkan dalam Al-Quran tersebut, yaitu dengan ayat wa inna lahu lahafidun. Ya. Maka keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, dan Allah telah memilihkan kita menjadi salah satu bagian dari wa inna lahafidun, ini harus benar-benar disyukuri. Harus benar-benar disyukuri. Disyukurinya bagaimana? Ya dengan cara kita istiqomah. Istiqomah dengan cara kita semangat. Apapun ujian yang kita hadapi, apapun beban yang kita hadapi. Beban, misalnya misalnya kipasnya mati. Misalnya airnya agak seret, kerannya pada habis. Nah, itu bagian rangkaian yang harus kita nikmati prosesnya. Kenapa? Karena utamanya tadi kita sudah dipilih oleh Allah menjadi bagian dari ayat wa inna lahu lahafizun. Iya. Berbahagialah. Kemudian bagaimana cara mensyukurinya? Syukuri, nikmati prosesnya. Prosesnya kita dengan susah payah kita jadikan semua waktu kita untuk menghafal Al-Quran, untuk ngederes, untuk ngapain. Itu prosesnya. Di saat orang lain enak bebas, teman-teman kita di kampung kita enak bebas, pegang HP bebas, keluar kemana-mana bebas. Kita di sini terkungkung di satu tempat di pondok ini, ya tidak pegang HP, tidak nonton TV, boro-boro kita TikTokan, ya enggak? Ya enggak? Nah itu harus dinikmati proses itu. Makan serba terbatas, mandi serba terbatas, semua serba terbatas. Dinikmati proses itu. Kenapa? Karena tujuan tadi Allah telah memberikan keistimewaan kita. Berupa apa keistimewaannya? Berupa dengan secara tidak langsung Allah menempatkan kita di tempat yang mulia ini untuk menjadi bagian dari ayat wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami kepada Al-Quran adalah yang menjaganya. Yang menjaganya bukan hanya Allah. Siapa? Kita. Secara tersirat, ya, secara tidak langsung ayat tersebut menyebutkan kita sebagai penghafal Al-Quran, sebagai penjaga Al-Quran. Nah, itu keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu jangan sia-siakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan Allah telah memilih kita. Jangan sia-siakan. Itu dengan cara apa menyanyiakannya? Ya seperti halnya kita di sini di pondoknya suruh ngaji malah tidur, ya, berjamaah malah tidur, ya, ngederes kagak, ya, pengennya tidur, pengennya main. Berarti sudah menyanyiakan Allah memilih kita di tempat ini. Allah menjadikan kita wa innalahu lahafizun, itu kita sia-siakan. Makanya ayo manfaatkan, ya, manfaatkan. Kenapa? Coba sekali-kali kita bercermin. Kita punya kaca kan? Punya cermin. Nih, sekarang umur saya segini. Bagaimana 10 tahunnya akan datang? Bagaimana 15 tahunnya akan datang? Akan seperti apa saya? Ya, akan seperti apa saya? Saya sudah ditempatkan oleh Allah melalui syariatnya orang tua ngirim kita ke sini, ya kan? Melalui sababiah orang tua ngirim kita ke sini. Berarti kan Allah secara hakikatnya Allah sudah menempatkan kita di tempat yang baik. Di tempat yang baik. Kemudian bagaimana? Jangan sia-sia. Makanya sekali lagi ketika kita bercermin, lihat, pandang wajah kita di cermin. Sekarang wajah saya seperti ini. Bagaimana 10 tahun yang akan datang? Bagaimana 15 tahun yang akan datang? Akan seperti apakah saya? Akan seperti apakah diriku? Apakah seperti apakah terus dengan menikmati keenakan saya di sini enggak ngaji? Ya, keenakan saya di sini tidur, keenakan saya di sini main. Sehingga apa? Ingat tuh dengan apa? Dengan apa tuh? Kudungan, tulisan di kudungan apa itu? Ada kan di kudungan perempuan?
Apa tuh? Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ya kan, bersungguh-sungguh jangan malas. Nah, kalau kita malas-malas berarti kita menyia-nyiakan pilihan Allah kepada kita. Makanya jangan malas-malas. Ayo gitu. Supaya apa? Supaya nanti kelak 15 tahun yang akan datang kita mengunjungi pondok kita ini dengan menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang hafal Al-Quran, lafzun wa maknan wa amalan. Oh, masya Allah, begitu. Ya, dan itu harus kita tancapkan dalam hati kita. Kemudian kita buktikan dalam sikap kita. Apa sikapnya? Yaitu tadi rajin, rajin menjalani aturan yang dibuat di pondok pesantren ini. Jadi, ya. Hasil mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, senantiasa diberikan kesemangatan, berikan motivasi terus ya dengan cara seperti itu. Karena nggak ada yang bisa merubah kita kecuali diri kita. Ayo kita berubah menuju ke yang lebih baik lagi. Karena kesuksesan seseorang diukur hari ini lebih baik dari hari kemarin. Keberuntungan orang akan diukur dari hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Ya, itu rumusnya. Kalau misalnya kita, sekarang ini persentase malesnya 80%, harus kita kurangi. Besok nggak boleh malas, nggak boleh melebihi 80%. Harus saya minimalisir, harus saya kurangin rasa malas saya minimal 50%. Besokannya lagi saya harus kurangin rasa malas saya, rasa main-main saya. Pengennya main-main terus, ogah megang Quran, ogah megang pulpen, ogah megang buku. Kita kurangin tuh keogahan kita, kemalasan kita. Terus sampai terus menerus memotivasi diri kita sehingga kita termasuk orang yang muflih atau orang yang menang, orang yang sukses, orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.